Shalom anak-anak, saya percaya kamu semua sudah siap untuk belajar kembali firman Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan pengertian kepada kami supaya kami makin mengenal Tuhan Yesus, dan Engkau juga Tuhan Yesus memberikan kepada kami kekuatan untuk kami belajar menaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah. Nats Alkitabnya diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Nah, anak-anak, kamu masih ingat apa yang dilakukan oleh para gembala setelah melihat bayi Yesus di kandang hewan? Benar sekali, mereka memuji Allah karena apa yang mereka lihat tentang juru selamat yang telah lahir itu semuanya tepat seperti yang telah mereka dengar dari malaikat Gabriel. Anak-anak, firman Tuhan hari ini juga firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat, sungguh firman Tuhan sangat mengagumkan. Hal-hal penting dicatat dengan teliti, supaya kamu dan saya makin dikuatkan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan kita makin mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika tepat umur Tuhan Yesus yang masih bayi berumur 8 hari, maka Tuhan Yesus waktu itu disunat dan diberi nama Yesus. Nah, kira-kira setelah usianya 30 hari, kemudian Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Anak-anak, Yusuf dan Maria adalah keturunan orang Israel, dan mereka adalah orang yang taat terhadap hukum-hukum Allah, sehingga mereka juga membawa Yesus yang masih bayi itu ke bait Allah untuk diserahkan kepada Allah sebagai tanda bahwa mereka menyerahkan anak mereka kepada Allah, dan sebagai suatu tanda pengudusan bahwa anak sulung mereka itu menjadi milik Allah. Anak-anak, selain itu, Yusuf dan Maria juga membawa persembahan. Mereka mempersembahkan korban menurut yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu hukum Musa. Nah, yang mereka bawa waktu itu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Menurut peraturan, bagi orang yang mampu memberikan korban, biasanya mereka mempersembahkan korban seekor domba jantan, tetapi bagi yang tidak mampu, korban itu bisa diganti dengan sepasang burung tekukur atau 2 anak burung merpati. Anak-anak, 1 ekor sebagai korban bakaran, dan 1 ekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Anak-anak, dengan persembahan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, itu menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria bukanlah orang kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Namun, mereka adalah orang-orang yang saleh. Yusuf dan Maria melakukan peraturan dari hukum Taurat sebagai ketaatan mereka kepada Allah. Anak-anak, saat mereka di bait Allah, ada seseorang yang datang juga ke bait Allah. Namanya
Simeon. Nah, anak-anak namanya siapa? Iya, betul, Simeon. Alkitab menuliskan bahwa Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Artinya, Simeon adalah seorang yang memiliki sikap yang baik terhadap manusia dan juga kepada Allah. Anak-anak, Simeon adalah seorang yang menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Simeon menantikan janji Allah yang akan membebaskan bangsa Israel dengan mengirimkan Mesias atau Juru Selamat. Anak-anak, Alkitab menuliskan juga bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan Simeon. Nah, pada waktu Yesus yang masih bayi itu dibawa ke bait Allah, Roh Kudus mendorong Simeon untuk pergi ke bait Allah. Dan Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias. Wow, hebat ya Roh Kudus itu. Anak-anak, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Nah, Allah memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin atau menuntun orang mengetahui kebenaran dan mengalami kuasa Allah. Nah, jadi ketika Simeon melihat bayi Yesus yang dibawa Yusuf dan Maria masuk ke dalam bait Allah, maka saat itu Simeon menyambut bayi itu, lalu dia menatangnya. Menatang itu artinya mengangkat bayi Yesus itu dengan hati-hati, sambil Simeon menaikkan pujian. Simeon memuji Allah. Nah, anak-anak, apa yang dikatakan oleh Simeon dalam pujiannya ya? Ayo kita akan membaca bersama-sama pujian Simeon dari kitab Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Kita baca bersama-sama ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Anak-anak, Allah kita itu sungguh luar biasa. Rencana keselamatan dalam Yesus sudah digenapi. Nah, Simeon adalah salah seorang saksi mata dari kedatangan Yesus ke dunia sebagai Mesias. Sehingga anak-anak kita bisa lihat dari pujian yang Simeon nyanyikan, itu menunjukkan bahwa keselamatan itu sudah datang bagi bangsa-bangsa. Dan itu membuat Simeon sangat bersukacita. Simeon mengatakan bahwa dia sudah siap untuk meninggal karena dia sudah melihat Mesias sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, ketika mendengar semua perkataan Simeon tentang Yesus, Yusuf dan Maria menjadi sangat heran. Semua yang mereka dengar makin meneguhkan tentang siapa Yesus yang sudah dilahirkan oleh Maria. Anak-anak, Yusuf dan Maria sudah melewati beberapa peristiwa yang mengherankan, dan perkataan Simeon makin membuat mereka menjadi sangat heran. Anak-anak, kemudian apa yang dilakukan oleh Simeon sesudah menaikkan pujian bagi Tuhan? Anak-anak, firman Tuhan mencatat
bahwa pada saat itu Simeon memberkati Yusuf dan Maria. Dan Simeon mengatakan sesuatu yang penting kepada Maria. Ini yang dikatakannya. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang. Anak-anak, pada saat itu Simeon yang penuh dengan Roh Kudus menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan Yesus. Dan Maria sendiri akan melihat semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Anak-anak, di dalam perkataan Simeon tadi ada duka cita yang akan dirasakan oleh Maria. Karena apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus akan membuat banyak pertentangan di antara bangsa Israel sendiri, dan akan membuat pikiran orang-orang diketahui dengan jelas. Apakah mereka termasuk orang yang menolak dan membenci atau iri kepada Yesus, atau mereka termasuk orang yang menerima atau percaya dan mengikuti Yesus? Anak-anak, Simeon saat itu sudah memberitahukan kepada Maria apa yang akan dialami oleh Yesus akan membuat hati Maria sedih atau berduka cita. Anak-anak, semua yang dikatakan Simeon belum terjadi, tetapi akan terjadi pada saat Yesus sudah dewasa. Pada saat Simeon memberkati Yusuf dan Maria, di sana juga ada seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Siapa namanya nabi perempuan itu? Betul, namanya Hana. Hana adalah anak Fanuel dari suku Asher. Umurnya sudah 84 tahun. Hana sudah sangat tua, dan Hana selalu berada di bait Allah. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika Hana mengetahui Yesus dibawa ke bait Allah, Hana yang nabiah itu datang. Dia mengucap syukur kepada Allah, dan dia juga berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem atau untuk bangsa Israel. Anak-anak, rupanya Hana seorang nabiah yang menunggu kedatangan Mesias, dan banyak juga ternyata orang-orang yang sama seperti Hana, yaitu menunggu kedatangan Mesias. Anak-anak, setelah Hana melihat Yesus, ia bersyukur karena janji kelepasan itu sudah digenapi dalam Yesus. Sekarang, bagaimana dengan kamu semua yang belajar firman Tuhan hari ini? Kamu yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu, apakah kamu bersyukur dan memuji Allah karena kasih karunia Allah sudah dinyatakan melalui Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Nah, anak-anak, marilah kita bersyukur oleh karena janji kedatangan tentang juru selamat itu sudah digenapi. Anak-anak, ayo kita akan ucapkan ayat hafalan kita hari ini ya, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Anak-anak, Simeon dan Hana adalah orang-orang yang menjadi saksi mata tentang kedatangan Yesus Juru Selamat ke dunia ini. Mereka sudah menunggu lama janji Allah digenapi,
dan mereka sangat bersukacita ketika mereka menyaksikan bahwa Yesus Juru Selamat itu telah datang menggenapi janji Allah bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Anak-anak, setelah segala sesuatu urusan di bait Allah selesai, Yusuf dan Maria kembali. Mereka tinggal di sebuah rumah sampai mereka selesai melaksanakan tata cara atau aturan dari hukum Taurat yang berhubungan dengan kelahiran anak laki-laki yang merupakan anak sulung mereka. Anak-anak, Yusuf dan Maria mengalami banyak peristiwa yang mengherankan dengan kelahiran Yesus. Sebelum mereka kembali ke Nazaret, ada peristiwa besar juga terjadi. Nah, kita akan belajar tentang peristiwa besar yang terjadi itu di kesempatan yang akan datang ya. Nah, anak-anak, Yesus hidup sebagai manusia pada waktu itu bersama Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya di dunia ini. Alkitab mengatakan Yesus bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak-anak, Allah mempersiapkan segala sesuatu tentang Juru Selamat itu dengan sangat sempurna. Kasih Allah bagi kamu dan saya juga sangat sempurna. Itu dibuktikan dengan kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat ke dunia ini. Jika Simeon dan Hana menyaksikan langsung kasih karunia Allah itu dinyatakan dalam diri Yesus, sekarang kamu dan saya mendengarkan tentang kasih karunia Allah bagi kamu dan saya melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah mencatat peristiwa kedatangan Yesus ke dunia ini. Anak-anak, Allah dengan kuasanya yang luar biasa melaksanakan semua rencana keselamatan bagi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah keselamatan dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kamu dan saya dengan cuma-cuma. Anak-anak, Allah ingin kamu menerima kasih karunia keselamatan itu dengan cara mempercayai Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Tuhan Yesus merendahkan dirinya menjadi hamba sampai dia mau mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus telah menang atas kematian. Dia memberikan hidup yang kekal bagi kamu. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, bagi kamu yang belum pernah mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang telah datang ke dunia untuk memberikanmu hidup yang kekal, kamu hari ini bisa mengatakan percaya. Kamu bisa mengakui dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus adalah benar Juru Selamat yang berkuasa memberikan kepada kamu hidup yang kekal. Nah, kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu bisa mengangkat tangan kanan kamu. Terima kasih. Nah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang sempurna yang telah dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu mengasihimu dengan kasih-Nya yang kekal. Ingatlah bahwa hatimu yang kotor karena dosa sudah dibersihkan dengan darah-Nya yang kudus, dan tetaplah percaya bahwa kamu sudah memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak,
Ayo kita akan ucapkan sekali lagi ayat hafalan kita ya. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini ya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu sungguh agung dan tak tertandingi. Kami mau di dalam seluruh kehidupan kami selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami makin mengenal Tuhan Yesus dan menolong kami mengerti tentang kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.